Perkenalkan Bu, saya dengan Dr. Fitra Amalia yang sedang bertugas pada hari ini Bu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Mega. Ibu Mega. Ibu Mega umurnya berapa Bu? 25 tahun. 25 tahun. Alamatnya di mana Ibu? Di PAI 1. Di PAI 1. Kalau boleh tahu Ibu, apa keluhannya Ibu datang ke sini? Periksa kehamilan. Oh, mau periksa kehamilan ya. Ini kalau boleh tahu anak keberapa Ibu? Anak pertama. Anak pertama. Kalau boleh tahu hari pertama haid terakhirnya kapan Ibu? 7 April. 7 April tahun 2020 di. Sebelumnya pernah memeriksakan kehamilan? Pernah. Berapa kali? 4 kali. 4 kali. Di mana kita periksa kehamilannya? Di bidan. Di bidan. Jadi ini adalah pemeriksaan yang kelima kali ya Bu. Sebelumnya Ibu pernah ada riwayat penyakit dahulunya seperti penyakit hipertensi, penyakit kencing manis, asma? Tidak ada, Ji. Apakah ada memiliki riwayat alergi? Tidak. Ada ya. Kalau di keluarga atau tidak ada juga penyakit kayak jantung juga? Tidak ada, Ji. Tidak ada. Jadi baik Ibu Mega, jadi kita sudah melakukan tanya jawab. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan obstetri namanya, dimana untuk mengetahui keadaan ibu dan keadaan janin ibu, apakah baik-baik saja, dan juga mengetahui letak janin ibu. Apakah Ibu Mega bersedia? Ya, Ibu Mega bersedia, dan Ibu Mega tenang saja ya, Ibu jangan khawatir karena saya akan melakukannya secara hati-hati dan melakukannya secara profesional dan meminimalisir segala kesalahan yang terjadi. Baik Ibu Mega, apabila Ibu Mega bersedia, saya melakukan cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Di sini kita melakukan cuci tangan rutin yaitu 6 langkah. Setelah kita melakukan cuci tangan rutin, kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, berat badan dan tinggi badan. Permisi Ibu, di sini saya melakukan tanda-tanda vital yaitu tekanan darah Ibu ya Bu. Permisi ya Bu. Sebelumnya Ibu Mega pernah memeriksakan tekanan darahnya? Iya, pernah. Jadi kita cek dulu ya Bu, tekanan darahnya. Di sini tekanan darah Ibu Mega itu 120/80. Ini masih dikategorikan dalam batas normal ya. Kemudian kita melakukan pengukuran suhu juga, di mana suhu Ibu Mega ini didapatkan 36,2 derajat Celcius. Kita juga memeriksakan nadinya. Permisi ya Bu. Di sini nadi Ibu Mega kita dapatkan 84 kali per menit. Ibu Mega, bisa Ibu bernapas secara rileks dan seperti biasa? Nah, di sini kita melihat gerakan pernapasan Ibu Mega didapatkan 24 kali per menit. Selanjutnya kita memeriksakan tinggi badan dan berat badan. Ibu Mega bisa berdiri dan bersandar di dinding. Kita melakukan pemeriksaan tinggi badan. Di sini kita dapatkan tinggi badan Ibu Mega itu 155 cm. Ibu coba naik di timbangan. Di sini kita dapatkan berat badan Ibu Mega itu 60 kg. Silakan duduk Ibu lagi. Selanjutnya di sini kita melihat keadaan Ibu Mega itu dia tampak baik dan tidak kesakitan. Dan juga di sini kita memeriksakan pemeriksaan secara umum, di mana konjungtivanya tidak anemis, skleranya tidak ektorik. Selanjutnya kita akan melaksanakan pemeriksaan obstetri. Baik Ibu Mega, Ibu langsung ke ranjang pemeriksaan. Jadi di sini kita melakukan pemeriksaan obstetri yaitu pemeriksaan Leopold 1 dan Leopold 2, Leopold 3 dan Leopold 4. Permisi Bu, saya buka sedikit bajunya ya Bu. Di sini kita melakukan pemeriksaan Leopold 1, di mana kita meletakkan tangan kiri kita itu di bagian fundus uteri, pada bagian lateral adalah batasnya, dan kita juga mencari pada bagian siphiosis pubis dengan meletakkan tangan kanan kita. Nah, kita mengambil pengukuran yaitu bisa berupa meteran, kemudian kita mengukur tinggi fundus uterinya. Di sini didapatkan 32 cm. Kemudian kita mengukur, kita menentukan
bagian janin pada bagian fundus uteri dengan meletakkan kedua tangan kita. Permisi, Bu. Jadi di sini apabila kita temukan bagian di fundus uteri itu didapatkan bulat, bagian bulat, lunak dan tidak melenting dan tampak besar, maka itu kemungkinan ada bagian bokong janin. Selanjutnya pemeriksaan Leopold II. Leopold II itu kita untuk mengetahui bagian sisi kanan dan kiri abdomen pasien, dimana untuk mengetahui di mana letak punggung janin. Kita meletakkan kedua tangan kita di bagian sisi kanan dan kiri pasien. Di sini apabila kita temukan bagian rata, memanjang dan besar, maka itu adalah kemungkinan punggung dari janin yang terletak di bagian sisi kiri ibu, sisi kiri perut ibu. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan Leopold III, di mana pemeriksaan Leopold III itu untuk mengatur pada bagian terendah janin yang terdapat di bawah uterus. Kemudian tangan kiri kita simpan di bagian fundus uteri, kemudian tangan kanan kita memegang di bagian terendah janin atau di bawah uterus. Kemudian kita lakukan penekanan sedikit. Apabila kita dapatkan di bagian terendah janin itu kita dapatkan bagian bulat, keras dan melenting, itu kemungkinan adalah bagian kepala janin. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan Leopold IV, di mana Leopold IV ini untuk mengetahui apakah bagian terendah janin itu sudah memasuki pintu atas panggul atau belum, dengan meletakkan kedua tangan kita. Nah, apabila di sini kita dapatkan kedua tangan kita belum menyentuh, tidak bertemu, maka itu dikatakan kepala janin telah memasuki pintu atas panggul atau disebut divergen. Apabila tangan kita bertemu, dan berarti bagian terbawah janin, terendah janin itu telah belum memasuki pintu atas panggul atau disebut dengan konvergen. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan auskultasi, yaitu untuk mendengarkan denyut jantung janin dengan menggunakan alat Laennec. Apabila kita menggunakan alat itu, kita mendengarkan dengan menghitung pada jam selama 1 menit. Di sini didapatkan denyut jantung janin itu 142 kali per menit. Dan untuk batas normal dari DJJ janin itu adalah 120 sampai 160 kali per menit. Nah, pemeriksaan obstetri telah selesai. Kita meminta pasien untuk memakai pakaiannya kembali. Permisi ibu pemeriksaannya sudah selesai. Ibu bisa memakai pakaiannya kembali dan kembali ke tempat semula ibu, sambil saya menjelaskan hasil pemeriksaannya. Baik Ibu Mega, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan obstetri untuk mengetahui kondisi janin ibu dan letak janin ibu, di mana janin ibu itu adalah janinnya tunggal dan juga bagian terendah janin itu adalah letak kepala dengan situs memanjang, dan punggung janin itu didapatkan pada bagian sisi kiri ibu, dan usia kehamilan ibu itu adalah 32 minggu. Dan pada pemeriksaan tanda-tanda vital dan keadaan umum ibu itu didapatkan dalam batas normal. Jadi ibu dan janin ibu itu adalah dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian ibu juga bagian terendah janin atau bagian terendah itu adalah letak kepala, di mana kepalanya itu dia belum memasuki pintu atas panggul atau dalam posisi masih konvergen. Baik ibu, ada yang mau ditanyakan ibu? Sudah tidak ada. Nah baiklah, apabila sudah selesai, terima kasih ibu atas kerjasamanya.